Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di YouTube channelnya Proses Belajar. Tetap semangat dan terus belajar ya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan cairan dan elektrolit. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bicara tentang konsep cairan dan elektrolit. Nah, untuk yang kali ini kita bicara terkait dengan bagaimana cara melakukan pemeriksaan cairan dan elektrolit. Nah, untuk kebutuhan cairan dan elektrolit ini ini merupakan suatu proses yang dinamis karena memang tubuh kita selalu melakukan yang namanya metabolisme Metabolisme untuk membutuhkan perubahan yang konsisten terhadap stresor fisiologis yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, cairan dan elektrolit ini mereka saling berhubungan Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan artinya bisa saja berbentuk terjadinya kelebihan dan kekurangan dari cairan dan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk kebutuhan cairan ini merupakan kebutuhan yang secara fisiologis di mana memiliki proporsi besar cairan itu memiliki proporsi yang besar dalam tubuh kita seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi hampir 90% cairan itu dari total berat badan tubuh kita. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah bagian padat dari tubuh kita. Kalau kita bicara elektrolit ini terdapat pada seluruh cairan yang ada di tubuh kita. Di mana nanti cairan ini dia akan mengandung oksigen, nutrisi dan juga mempunyai sisa-sisa metabolisme, seperti karbon dioksida yang semuanya nanti disebut dengan ion. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pengkajian kebutuhan cairan tubuh, ada beberapa aspek yang harus kita kaji, Jadi seorang perawat harus melakukan pengkajian terkait dengan status cairan tubuh pasien. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu adalah aspek biologis, Jadi aspek biologis ini adalah usia. Nah, kalau kita bicara usia ini mempengaruhi kadar air yang ada di tubuh kita, di mana komposisi kalau dia orang dewasa itu mencapai 60% dari total berat badannya. Sementara bayi itu sekitar 80%, dan semakin lanjut usia maka kadar air di dalam tubuh kita mulai berkurang, yaitu mencapai 55% dari total berat badan. Yang kedua itu adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu juga akan mempengaruhi dari status cairan tubuh. Artinya persentase cairan tubuh lebih sedikit itu pada laki-laki. Kenapa? Karena memang kadar lemak tubuh kalau wanita lebih banyak di mana penyerapan air pada jaringan lemak akan lebih kecil ketimbang daripada laki-laki. Nah, yang berikutnya itu adalah berat badan. Nah, berat badan ini akan mempengaruhi dari volume cairan tubuh kita. Nah, setiap peningkatan atau kehilangan dari 1 kilogram sama dengan 2,2 pon perubahan dari volume cairan total tubuh kita. Nah, berat badan itu sama dengan 1 liter atau 1000 ml cairan yang didapat atau hilang. Nah, jadi saat kita sakit itu perlu dikaji untuk menentukan status apakah pada saat kita sakit itu kita mengalami yang namanya dehidrasi. Nah, pada saat itu mungkin kita membutuhkan kalau bisa berat badannya dilakukan penimbangan. Nah, artinya pada saat penurunan berat badan kita 2-50%, maka akan terjadi defisit cairan pada tubuh kita, yang artinya masih bersifat ringan. Kalau sudah terjadi penurunan berat badan 5-10%, itu terjadi defisit cairan tubuh dalam kategori sedang. Kalau 10-15% penurunan dari berat badan tubuh, maka akan terjadi defisit cairan tubuh dalam kondisi berat. Nah, kalau sudah mencapai 15-20% itu sudah fatal. Artinya kita membutuhkan pertolongan supaya
tidak terjadi gangguan ya pada tubuh kita karena kondisi dari defisit cairan tubuh tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan ini status dehidrasi ya melalui berat badan? Nah, ini ada contoh ya. Contohnya itu adalah jika ya Ani memiliki berat badan 50 kg sebelum mengalami diare yang terjadi dalam 3 hari. Nah, pada saat itu perawat melakukan penimbangan berat badan Ani ya. Nah, pada saat ditimbang berat badannya adalah 50 kg. Nah, maka bagaimana cara kita menghitung penurunan berat badan? Ya, dihitung dengan rumusnya adalah dalam bentuk persen ya. Nah, berat badan sebelum sakit dikurang dengan berat badan saat ini ya dibagi dengan 100. Nah, tadi kita contoh dari kasus penurunan berat badan Ani adalah ya 55 dikurang dengan 5 kg. Oke. Nah, dibagi dengan 100 ya, artinya berat badan sebelum Ani sakit itu adalah 55. Nah, dikurang dengan berat badan saat ini. Saat ini berat badannya adalah 50. Berarti yang hilang itu adalah sekitar 5 kg. Dibagi dengan 100. Artinya hasil yang kita dapatkan itu adalah Ani mengalami kehilangan ya cairan atau dehidrasi dalam kategori ringan atau dehidrasi sedang karena kehilangannya itu adalah sekitar 0,05 atau sekitar 5%. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita perlu kaji riwayat kesehatan pasiennya. Ya, artinya apakah pasien kita mengalami penyakit atau kelainan tertentu yang menyebabkan memang terjadinya gangguan dari keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, misalnya apakah pasien kita mengalami penyakit diabetes mellitus? Ya, apakah ada kolitis ulceratifnya atau pasien kita demam, diare atau mengalami luka bakar? Ya, derajat berapa luka bakarnya? Ya, nah peningkatan aktivitas fisik dan sebagainya ini perlu kita kaji di riwayat kesehatan pasien kita dan perlu kita tanyakan kepada pasien. Nah, termasuk bagi pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan seperti diuretik. Ya, nah obat diuretik ini adalah obat untuk mengeluarkan kelebihan cairan dalam tubuh. Ya, dan ini pastinya akan mempengaruhi dari status cairan dalam tubuh seseorang dan termasuk bagi pasien-pasien yang mengalami kemoterapi. Karena kita bicara kemoterapi, orang kemoterapi itu akan mempengaruhi dari nafsu makan dan juga asupan cairan. Ya, jadi ini perlu kita kaji untuk riwayat kesehatan pasiennya. Nah, selanjutnya itu adalah pengkajian diet, ya, diet pasiennya dan juga intake dan output hariannya. Ya, kaji apakah pasien memang sering merasa haus. Ya, atau pasiennya menjalani diet tertentu ya, seperti mungkinnya sebelum sakit atau pasien memang dipuasakan ya karena memang mengalami gangguan gastrointestinal ya, jadi dia tidak boleh makan saat itu ya karena pasien dipuasakan ya, dan juga kita kaji intake dan output cairan tubuh pasiennya. Nah, saat kita mau mengkaji intake cairan pasien, kita tanyakan ya apakah pasien mengkonsumsi air putihnya seperti apa, apakah ada mengkonsumsi kopi, teh, ya, jus, ya, atau makanan-makanan dalam bentuk bubur atau cair. Nah, atau pasiennya memang sedang terpasang selang nasogastrik atau NGT, termasuk nanti kalau pasiennya memang menggunakan cairan intravena, ya, atau pasiennya terpasang infus atau sedang saat ini mengalami sedang mendapatkan terapi transfusi darah dan komponennya. Nah, ini perlu dikaji ya. Karena kalau kita mau bicara ini pasien mengalami kelebihan atau kekurangan, kita butuh datanya. Data apa yang kita butuhkan? Intake dan output. Baru nanti kita kaji apakah ini balance antara intake dan outputnya. Baru kita mau mengetahui ini adalah pasien mengalami kelebihan atau justru kekurangan cairan. Nah, untuk output ya, output itu perlu kita kaji jumlah urin ya. Jumlah urinnya seperti apa? Ya, produksi urin normal itu sekitar 40 sampai 80 ml per jam. Ya, itu pada pasien dewasa. Ya, kalau dia kurang dari 30 ml per jam, artinya pasien mengalami dehidrasi, ya, atau lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam.
Nah, termasuk perlu kita lihat dari outputnya itu adalah fesesnya. Ya, apakah fesesnya itu padat, ya, hanya mengandung sedikit air atau justru fesesnya cair. Ya, jika perlu kalau kita mau mendapatkan status outputnya, kita perlu melakukan penimbangan diaversnya jika memang memungkinkan, ya, yang nanti bisa kita ketahui 1 ml itu sama dengan 1 gram. Nah, untuk pasien-pasien yang mempunyai luka, ya, atau saat ini sedang terpasang selang drains, ya, atau mengalami adanya muntah, ya, atau kehilangan cairan yang tidak disadari melalui keringat, ya, dengan jumlah 600 sampai 900 ml per 24 jam, ya. Nah, ada beberapa yang mengatakan sumber 10 ml per kilogram berat badan per 24 jam untuk dewasa. Jadi perlu dihitung untuk yang IWL-nya, accessible water loss-nya, ya. Nah, oke, untuk output. Nah, berikutnya yang perlu kita kaji itu adalah tanda-tanda vital pasien. Ya, nah untuk tanda-tanda vital perlu kita kaji, ya. Nah, mencakup apa saja pemeriksaan tanda-tanda vital ya perlu kita kaji, ya. Kita lakukan pemeriksaan tekanan darah pasiennya, bagaimana dengan frekuensi nadi dan napasnya serta suhu tubuh, ya. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut ya untuk yang TTP. Oke. Nah, yang kedua, kita perlu melakukan pengkajian fisik. Ya, pengkajian fisik yang perlu kita lakukan itu adalah apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama itu adalah sistem kardiovaskular. Ya, di mana sistem kardiovaskular tadi kita melakukan pemeriksaan TTP dan bunyi jantung tambahan. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, termasuk tekanan pena jugularisnya. Ya, ini juga perlu kita kaji karena ini akan mempengaruhi status cairan. Pemeriksaan kekuatan nadi, ya, dengan cara kita periksa nadi radialisnya, ya, kita raba, ya, di nadi pergelangan tangannya yang sejajar dengan jempol pasien. Lalu kita tempatkan 2 jari pemeriksa, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, tepat di atasnya. Kemudian kita raba untuk kekuatan nadinya. Apakah nadinya ini nanti teraba penuh, ya, atau meloncat dan denyutannya tidak mudah hilang, ya? Karena apa? Kemungkinan pasien bisa mengalami kelebihan cairan. Nah, jika nadinya teraba lemah, ya, lemah dan mudah hilang saat kita melakukan palpasi, ya, kita raba, mungkin bisa saja pasien mengalami kekurangan cairan. Nah, itu perlu kita kaji untuk pemeriksaan nadi. Berikutnya itu adalah kaji adanya hipotensi ortostatik, ya, dengan cara kita meminta pasiennya untuk berpindah dari posisi dia berbaring ke duduk atau pada saat dia duduk ke posisi berdiri, ya. Nah, pasien-pasien dengan hipotensi ortostatik ini biasanya akan mengeluhkan pusing, ya, pada saat terjadinya perpindahan posisi tersebut, ya. Nah, serta adanya penurunan tekanan darah yang bisa kita ketahui melalui pemeriksaan tanda-tanda vitalnya. Nah, berikutnya yang harus kita kaji itu adalah CRT atau capillary refill time. Nah, untuk apa kita mengkaji dan bagaimana cara mengkajinya? Nah, kita kaji dengan cara menekan ujung jari tangan pasien, ya, pada kukunya, ya, dengan menggunakan jepitan jari pemeriksa. Nah, area penekanan itu akan berubah putih. Nah, yang perlu kita lihat bagaimana pengembalian, ya, ke warna merah ketika jari pemeriksa kita lepaskan. Normalnya itu CRT adalah kurang dari 2 detik. Ya. Berikutnya adalah selain sistem kardiovaskular, kita melakukan pemeriksaan sistem pernafasan, ya. Kita kaji frekuensi napasnya pasien. Apakah suara napas pasiennya mengalami abnormal? Ya. Nah, untuk penambahan frekuensi napas, ya, apakah adanya bunyi napas ronki, crackles, ini menunjukkan adanya kongesti paru pada pasien, di mana alveoli itu menampung cairan yang keluar dari kapiler paru, ya. Oke. Nah, selanjutnya dari sistem pernapasan kita periksa dari sistem persarapan dan muskuloskeletal. Ya, kita kaji tingkat kesadaran pasien, apakah pasien mengalami tingkat kesadaran penuh, ya, atau cenderung mengantuk, ya, atau tidak sadar, ya, bisa kita kaji dengan cara memanggil pasien.
atau kita menepuk punggung, atau kita memberikan rangsangan nyeri pada pasien. Nah, kita lihat tingkat kesadarannya atau reaksi dari pasien tersebut. Yang berikutnya kita kaji orientasi pasien, ya. Kita tanyakan, ya, ibu saat ini, ya, ibu sedang berada di mana, ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul berapa, terus kita tanyakan orang-orang yang ada di sekitar pasien. Nah, apakah orientasi pasiennya bagus, ya? Kalau saat itu dia berada di rumah sakit dan dia mengatakan saat itu tidak di rumah sakit, berarti orientasinya sudah tidak bagus, ya. Kita tanyakan apakah pasien mengalami lemas, ya. Dan itu juga bisa kita observasi, kita lihat dari aktivitas yang dilakukan pasien, ya, atau pada saat seperti pasien berjalan, apakah dia kelihatan lemas atau tidak, ya. Kita kaji adanya perubahan refleks, ya. Nah, ini perlu kita lakukan pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis, ya. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, jika pada saat kita melakukan pemeriksaan refleks tersebut terjadi penurunan refleks, ya bisa saja ini menunjukkan pasien mengalami kekurangan cairan atau adanya peningkatan refleks yang dari abnormal, ya. Kalau ada peningkatan refleks dari abnormal, ini menunjukkan bahwa pasien mengalami ketidakseimbangan elektrolit, ya. Kita kaji juga apakah pasien, ya, mengalami kebas dan kesemutan, ya. Karena kalau dia mengalami kebas dan kesemutan, ini akan menunjukkan bahwa pasien mengalami namanya perfusi jaringan yang tidak adekuat. Untuk sistem abdomen, ya, sistem abdomen perlu kita kaji apakah pasien mengalami kram abdomen, ya. Karena kalau pasien mengalami kram pada abdomen, ini menunjukkan adanya masalah pada organ abdomen, ya, seperti adanya pasien mengalami radang pankreas atau adanya obstruksi usus, tumor atau batu empedu dan yang dapat mengganggu atau menyebabkan gangguan cairan pada pasien. Kita kaji bentuk perut pasien, ya. Dengan kondisi kita mengkajinya itu adalah pasien dalam kondisi berbaring, ya. Kita lihat apakah bentuknya cekung, ya. Ini tanda-tanda pasien mengalami kekurangan cairan, atau pada saat kita observasi kita lihat adanya cembung atau distensi. Hati-hati, kemungkinan ini adalah penumpukan cairan. Kita kaji bising usus, ya. Bising usus pasien seperti apa, normal atau tidak, ya. Kita kaji hiperperistaltiknya, ya. Bagaimana peningkatan bising usus. Mungkin apakah kalau pasien mengalami hiperperistaltik, bisa saja pasien mengalami diare, ya, atau penurunan dari bising usus yang istilahnya adalah hipoperistaltik, ya. Kalau pasien mengalami hipoperistaltik, bisa jadi ini adalah penumpukan cairan atau karena adanya massa tumor di rongga abdomen. Nah, lanjut kepada sistem perkemihan, ya. Sistem perkemihan perlu kita kaji laju urinnya per jam, ya. Jadi perlu diobservasi, ya. Total urin yang keluar itu dibagi dengan jumlah jamnya. Misalnya, pada saat itu pasien mengeluarkan urin hanya 500 cc dalam 7 jam. Maka kita hitung laju urin per jam yang diproduksi itu adalah 500 cc per 7 jam. Artinya sekitar 71,4 cc per jam, ya. Produksi urin itu harus di atas 40 sampai 80 cc per jam atau lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Oke. Nah, itu perlu kita kaji laju urin per jamnya. Nah, juga perlu kita kaji adanya warna urinnya seperti apa, ya. Mungkin ini bisa ditanyakan kepada pasiennya atau kliennya. Artinya kalau pasien menggunakan kateter, ya, perawat itu bisa melihat urin pasien melewati urin bagnya, ya. Nah, kita tentukan apakah dari urin bagnya tadi urin yang keluar itu normal, jernih atau bening. Nah, jika urinnya itu berwarna kekuningan sampai dengan kecoklatan, bisa saja ini indikasi pasien mengalami kekurangan cairan. Berikutnya, pengkajian yang perlu dilakukan itu adalah di sistem integumen, ya. Di sistem integumen kita akan mengkaji bagaimana suhu tubuh, ya, termasuk tadi kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, jika pasien mengalami demam di mana nanti suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, ini menunjukkan atau cenderung pasien kita akan terjadi kehilangan cairan, ya, melalui keringatan dan terjadinya proses penguapan. Nah, kita raba suhu, ya, menggunakan punggung kulit,
punggung tangan kita, pada area akral, ya, atau ujung ekstremitas tangan dan kaki. Nah, pada saat kita melakukan palpasi atau kita raba, jika dingin dan lembab itu tanda-tanda pasien menunjukkan dehidrasi. Nah, normalnya itu adalah hangat, ya, tapi tidak kondisi dia demam. Kita periksa turgor kulit, ya, dengan cara kita melakukan jepitan atau cubitan menggunakan 2 jari. Ya, nah pada pasien dewasa itu bisa kita lakukan pemeriksaan turgor kulitnya pada lengan bawah atau paha dalam, dan bisa juga kita lakukan di kulit dahi atau sternumnya. Ya, apakah dia kembali normal pada saat kita melakukan jepitan atau cubitan menggunakan 2 jari tersebut, kemudian kita lepaskan. Pada pasien lansia ini bisa kita lakukan di sternum, ya, dan dahi, atau lokasi kulit yang lebih tipis dan tegang, ya, karena kan pada lansia pada dasarnya kulitnya sudah banyak yang mengalami yang namanya ini ya, kulitnya sudah tidak tegang lagi, ya, tidak seperti pada kondisi pada pasien dewasa. Nah, anak dan bayi bisa kita lakukan pada bagian perutnya atau pada bagian paha tengah. Kita lihat pada pemeriksaan turgor kulit itu pengembalian kulitnya setelah kita jepit normalnya lebih dari 2 detik. Jika kembalinya itu lama, ini menunjukkan tanda-tanda pasien mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, berikutnya itu perlu kita kaji apakah pasien mengalami udem, ya, edema. Nah, edema ini adalah penimbunan atau penumpukan cairan di bawah kulit, ya. Kenapa bisa? Karena terjadinya tekanan onkontik, ya. Jadi adanya penurunan protein darah terutama albumin. Nah, ini akan mengakibatkan pasien mengalami udem atau edema. Kalau edema pada dewasa itu dapat timbul setelah terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh lebih dari 2-4 liter, ya. Nah, edema ini bisa kita kaji, ya, pada bagian tubuh seperti punggung tangannya, pada bagian kaki dan sakrum, untuk menilai terjadinya edema perifer, ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan pitting edem, ini adalah cekungan pada kulit pada saat kita melakukan pemeriksaan dengan cara menekan, ya. Nah, pada saat kita tekan, ya, baik itu pada bagian kaki, ya, punggung tangan, ya. Nah, pada saat kita tekan tersebut kembalinya sangat lambat, ya. Hati-hati pasien mengalami pitting edema, di mana nanti bisa kita nilai pada skala 4 poin. Apa itu 4 poin? Ya. Kalau dia positif 1, ya, positif 1 itu lama kembalinya sekitar cekungan, ya, cekungan atau kedalamannya itu sekitar, ya, untuk melakukan pemeriksaan pitting edem, ya, kita lihat, ya, dari pemeriksaan derajat 1 sampai derajat 4. Pada saat kita melakukan pemeriksaan pitting edem derajat 1 itu didapatkan kedalamannya 1-3 mm dengan waktu kembalinya 3 detik, itu berarti pasien mengalami derajat 1. Untuk yang derajat 2 kedalamannya itu adalah sekitar 3-5 mm dengan waktu kembalinya adalah 5 detik, dan derajat 3 kedalamannya 5-7 mm dengan waktu kembalinya 7 detik. Untuk derajat 4 kedalamannya 7 mm dengan waktu kembalinya adalah 7 detik. Nah, berikutnya kita kaji mata, lihat bola mata apakah cekung, ya, apa kita buka untuk konjungtipa menggunakan kedua jempol pemeriksa untuk menilai apakah konjungtipanya kering dan pucat, ya, matanya kering, ya, atau tidak adanya produksi air mata. Nah, ini mengindikasikan pasien mengalami kekurangan cairan. Untuk yang kelebihan cairan pada pengkajian mata itu bisa kita lihat adanya udem periorbital dan penglihatan pasien kabur. Nah, ini tanda-tanda pasien mengalami kelebihan cairan. Untuk mukosa mulut dan bibir, ya, kita minta pasiennya membuka mulut. Kita buka, kita lihat gunakan pen light, ya, jika perlu lihat apakah bibir pasiennya kering, adakah penurunan saliva atau air liur, ya, selaput lendirnya kering dan cenderung lengket, dan lidahnya mengecil atau menguncup, atau adanya retak-retak pada lidah. Nah, itu perlu dikaji. Nah, untuk yang ketiga itu adalah aspek psikologis,
ya, tanyakan apakah pasien mengalami stres dan depresi karena ini akan berkaitan dengan penurunan atau penambahan dari intake cairan yang berlebihan. Untuk yang pengkajian aspek sosiokultural, kita perlu kaji ya pengaruh dari sosial budaya, ekonomi terhadap intake cairan dan elektrolit. Ya, karena memang ada beberapa budaya tertentu ya yang memberikan pantangan makanan ya, atau karena memang kesanggupan dari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan termasuk dari cairan dan elektrolit. Untuk aspek spiritual ya terkait dengan faktor agama dan kepercayaan terhadap intake cairan dan elektrolit, misalnya bagi pasien-pasien yang mengalami puasa ya punya pantangan makanan tertentu ya, ada beberapa agama ya yang melarang dari penggunaan transfusi dan sebagainya. Nah, ini pasti akan mempengaruhi status cairan dan elektrolit tubuh pasien. Oke, sampai di sini ya pertemuan kita. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, komen di kolom chatnya kita. Silakan berikan tanggapan, koreksian atau pertanyaan yang memang sifatnya membangun ya, dan memang untuk proses kita belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam belajar.